kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitria Elvita Nisip. Saya adalah pendamping sosial program Keluarga Harapan Desa Netpala, Obesi, dan Tokfen, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Teman-teman, melalui video ini kita akan belajar bersama-sama tentang cara menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Untuk lebih jelas, kita saksikan video berikut. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat kok? Sehat. Terima kasih, ini hari mama-mama sudah bisa ada bersama-sama dalam pertemuan kita. Hari ini nanti kita akan bersama-sama melanjutkan materi yang sudah kita belajar bersama-sama. Ada materi yang sudah kita lewati, tapi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi baru, yaitu cara ibu hamil menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Jadi selama kita hamil, selama masa hamil dari 0 bulan sampai dengan 9 bulan, sebenarnya harus banyak informasi yang harus kita cari. Supaya apa? Supaya janin dalam kandungan selama kita hamil bisa lahir dengan selamat dan tidak stunting. Mama-mama semua, kita akan melanjutkan dengan pelajaran kita hari ini. Saya akan membagikan kita dalam 2 kelompok. Karena kita ada 4 orang, jadi kita akan bagi dalam 2 kelompok. Yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri. 2 orang sebelah kanan dan 2 orang sebelah kiri. 2 orang sebelah kanan nanti Mama Noven dan Mama Erni. Yang sebelah kiri Mama Kori dan Mama Wati. Ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Ini pernyataan benar atau pernyataan salah? Atau kita setuju dengan pernyataan ini atau tidak setuju dengan pernyataan ini? Siap mama-mama? Siap. Ya, yang pertama, pernyataan pertama. Kalau kita setuju berarti kita bilang setuju. Kalau tidak berarti tidak, tetapi harus dengan alasan yang pasti. Pernyataan yang pertama. Ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan karena berbau amis. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Yang setuju kira-kira alasannya apa? Mama Noven dan Mama Erni, alasannya apa? Karena ikan bau amis. Karena ikan bau amis. Mungkin kita makan ikan nanti gatal-gatal toh Mama? Iya. Iya. Kalau yang tidak setuju, Mama Kori dan Mama Wasti, kira-kira alasannya apa? Tidak setuju. Tidak setuju karena kalau tidak makan telur dengan ikan nanti bayi di dalam kandungan tidak dapat protein. Ya, terima kasih, kita tepuk tangan sama-sama untuk kita jawaban ini. Pernyataan yang kedua, kita harus dengar baik pernyataan yang kedua. Ibu hamil tidak boleh berhubungan intim. Setuju atau tidak? Pasti ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Kira-kira menurut Mama Erni, pernyataan yang saya baca tadi, kira-kira setuju atau tidak? Setuju. Setuju, alasannya apa? Karena bisa melukai janin yang ada dalam kandungan. Ya, karena bisa melukai janin yang ada dalam kandungan. Kalau Mama Wasti dan Mama Kori, kira-kira ada alasannya apa? Setuju atau tidak dengan pernyataan yang tadi saya baca? Tidak. Tidak. Alasannya apa? Karena kandungan bisa keguguran. Karena kandungan bisa keguguran. Bisa saja kita harus melakukan konsultasi dengan ibu bidan dulu. Kira-kira bisa atau tidak. Pernyataan yang ketiga, ibu hamil tidak boleh banyak aktivitas untuk menghindari keguguran. Menurut Mama Erni dengan Mama Noven, setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Alasannya apa kira-kira kalau setuju? Ibu hamil itu jangan terlalu capek. Ya, betul sekali, ibu hamil tidak boleh terlalu capek. Kalau Mama Kuri dengan Mama Wati, kira-kira setuju atau tidak? Tidak setuju. Tidak setuju. Alasannya apa kira-kira kalau tidak setuju? Tidak setuju karena supaya
saat lahir bisa lancar. Ya, salah satu alasannya tidak setuju banyak bergerak biar kalau persalinan pas waktu persalinan kita bisa melahirkan dengan baik-baik, tidak operasi dan sebagainya, tidak ada kendala kalau kita melahirkan. Kita tepuk tangan bersama-sama untuk ini jawaban yang sudah kita dapat. Kira-kira dari semua jawaban tadi yang Mama Dongsu jawab kasih saya itu, kira-kira dia pu sumber itu dari mana? Mama dong tahu dari mana? Kalau memang dia pu jawaban itu. Dengar cerita dari orang lain. Dengar cerita dari orang lain. Kalau dari Mama Wasti atau Mama Kuri, kira-kira dengar itu berita yang tadi itu dari mana? Dengar cerita dari orang tua. Dari orang tua. Karena kita rata-rata itu dengar cerita dari orang tua. Jadi apa yang orang tua su bikin dulu-dulu itu yang kita alami sekarang. Kita bersyukur bahwa zaman sekarang bukan sama dengan zaman dulu. Jadi kita akan harus tahu sama-sama bahwa kalau ketika kita hamil atau ketika kita ada dalam masa kehamilan 0 bulan sampai 9 bulan, sebenarnya kita jadi orang tua harus banyak tahu informasi tentang kehamilan kita. Itu wajib kita tahu. Dari pernyataan yang tadi saya bisa ambil kesimpulan begini. Kita dengar baik supaya kita bisa pulang. Kesimpulannya yang pertama, sebagai ibu hamil atau sebagai orang tua atau kita yang ada dalam masa kehamilan, kita harus bijak cari informasi yang tepat. Jadi kita tidak perlu percaya mitos. Misalnya, mungkin ada yang kita dengar, kita tidak bisa gunting rambut selama kita hamil. Atau kita tidak boleh jalan malam kalau kita hamil. Kalau kita bisa jalan malam, itu kadang-kadang kita tidak harus jalan dengan membawa paku atau selain paku apa, pisau. Selain pisau ada yang lain-lain, gunting dan sebagainya. Itu mitos yang belum pasti kebenarannya. Itu. Yang kedua, mama-mama semua, sebenarnya informasi itu sudah Mama dong dapat. Mama dong dapat ketika mengikuti kelas ibu hamil di Posyandu. Jadi pas mama dong ada di Posyandu, ada kelas ibu hamil, sebenarnya itu informasi yang sudah didapat. Ada di buku KIA atau mama dong ada buku KIA atau yang buku pink itu ada Toma, nanti pulang nanti kita baca kembali bersama-sama. Di situ ada cara-cara yang harus kita lakukan ketika kita hamil. Yang ketiga, kita harus pastikan bahwa informasi yang kita dapat itu informasi yang tepat, bukan mitos atau bukan hanya cerita dari nenek moyang, tapi harus informasi yang tepat. Nah, informasi yang tepat itu kita bisa dapat hanya dari ibu bidan atau hanya dari petugas-petugas kesehatan atau dari orang-orang yang punya wewenang untuk membantu kita selama kita ada dalam masa kehamilan. Sampai sini mengerti semua kok? Mengerti. Mengerti semua kok? Mengerti. Ya, kalau sudah mengerti semua, saya harap informasi yang saya bagi ini hari, yang saya kasih untuk Mama Dong ini hari, semoga bisa bermanfaat. Supaya ketika kita bisa merawat bayi sejak ada di dalam kandungan, janin dalam kandungan, sampai dengan kita melahirkan, selama kehamilan kita merawat baik-baik, sampai dengan hamil, nanti kemungkinan besar anak tidak akan stunting. Setuju kok? Setuju. Setuju. Mama-mama semua, demikian kesimpulan yang bisa saya baca. Selama kita hamil, kita harus mencari informasi yang tepat, informasi yang pasti, biar kita bisa tahu perkembangan janin, agar ketika janin kita melahirkan, janin yang ada dalam kandungan atau bayi yang kita lahirkan bisa selamat dan tidak stunting. Yang berikut, mama-mama, kertas yang sudah saya bagikan tadi sudah
sudah mama-mama pegang semua. Nanti mama-mama isi di situ tabel janji diri. Itu tabel janji diri dari kita masing-masing. Apa yang harus kita bikin setelah kita mempelajari pelajaran hari ini. Kita bawa pulang dan kita praktek ya mama-mama. Setuju kok? Setuju. Jangan lupa yang kita tulis itu harus kita lakukan. Nanti bulan depan pertemuan saya akan cek kembali kira-kira kita sudah lakukan atau belum. Atau mungkin dalam beberapa hari ke depan saya akan kunjungan ke mama-mama semua biar kita bisa tahu pasti perkembangan setelah kita belajar ini materi. Setuju kok mama-mama? Setuju. Yang terakhir saya berharap supaya informasi kita banyak cari informasi yang baik dari ibu bidan biar kehamilan kita bisa selamat, pertumbuhan janin kita bisa sehat, bisa kuat untuk mencegah stunting kalau bayi yang ada dalam kandungan sudah dilahirkan. Mungkin hanya ini saja pertemuan kita hari ini. Kita sama-sama tepuk hebat dulu. Karena hari ini kita bisa ada dan belajar bersama-sama. Setuju? Setuju. Siap? Siap. 1, 2, 3. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Terima kasih mama-mama semua. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat.